Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala isyafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin sidang majelis muslimin wal muslimat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul di hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Berharap Allah jadikan hari yang akan datang dalam kehidupan yang lebih baik dibandingkan hari ini, insya Allah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultum tentang di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Pernahkah Anda merasakan keadaan di mana berbagai cobaan datang silih berganti, berbagai musibah datang menerpa, berbagai kesulitan, hidup yang menghimpit jiwa dan menyesakkan dada-dada kita? Pernahkah Anda merasakan sebuah keadaan di mana berbagai upaya, berbagai sarana telah kita tempuh, berbagai ikhtiar dan doa telah kita jalankan, berbagai upaya yang telah kita lakukan, akan tetapi permasalahan tak kunjung selesai. Hanya tinggal kepasrahan atas kehendak Allah yang menyelimuti pikiran kita. Pernahkah kita mengalaminya? Memahami dinamika hidup yang sering kita lalui dan kita jalani. Roda-roda kehidupan pun akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah, kadang di atas, kadang di bawah. Begitu juga setiap orang pasti mengalami hal tersebut. Seperti sebuah sunatullah. Setelah lapar, ada kenyang. Setelah haus, ada kepuasan. Setiap kegelapan akan terang benderang dan setiap kesulitan akan ada kemudahan. Wahai sahabat, janganlah bersedih. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah, karena sesungguhnya semudah dan sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah 5-6. Rasulullah SAW pun pernah mengalaminya. Berbagai cobaan dalam hidupnya silih berganti datang berkala. Penganiayaan, cacian, pemboikotan, beliau pun pernah merasakannya. Tapi sungguh luar biasa ketabahan beliau dan keoptimisan beliau dalam menyikapi hal itu semua. Ibnu Jarir yang pernah bersumber dari Al-Hasan dalam buku riwayat turunan ayat-ayat suci Al-Quran berkata, ketika ayat 5-6 surah Al-Insyirah turun, Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah kalian semua karena akan datang bagi kalian kemudahan. Kesukaran tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Sahabat-sahabat Islamku semua, sebagai seorang mukmin, kita harus meyakini bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan.
ayat di atas memberikan pelajaran bagi kita semua untuk tidak berputus asa. Yakinlah, apabila himpitan dan kesulitan itu telah mencapai puncaknya, maka insya Allah ia akan berakhir dan terlampaui dengan hadirnya kemudahan dan keikhlasan dan juga kelapangan. Selalu berprasangka baiklah atas ketentuan Allah terhadap diri kita, karena itulah yang terbaik. Janganlah merasa terhimpit sejengkal pun, karena setiap keadaan pasti berubah. Dan sebaik-baik ibadah melalui apapun adalah menanti kemudahan dengan sabar. Betapapun hari demi hari akan terus bergulir, tahun demi tahun akan selalu berganti, malam demi malam pun akan datang silih berganti. Meski yang gaib akan tetap tersembunyi, dan Sang Maha Bijaksana tetap pada keadaan dan segala sifatnya. Dan Allah mungkin akan menciptakan sesuatu yang baru setelah itu semua. Solusinya adalah sabar. Sabar menanti adanya kelapangan solusi paling ampuh dalam menghadapi masalah. Bukan dengan mengeluh dan berkeluh kesah seperti, aduh ini kenapa ya, kok datang silih berganti, masalah tidak kunjung selesai, tidak ada solusi yang datang. Jangan seperti itu. Imam Syafi'i pernah berkata dalam bait syair, bersabarlah yang baik, maka niscaya kelapangan itu begitu dekat. Barang siapa yang mendekatkan diri pada Allah untuk lepas dari kesulitan, maka ia pasti akan selamat. Percayalah, pertolongan Allah pasti akan datang, dan kita harus bersabar, selalu berikhtiar, berdoa, tidak kunjung lepas dari pegangan tangan Allah. Barang siapa yang begitu yakin dengan Allah, maka ia pasti tidak akan merasakan penderitaan. Itulah yang saya sebutkan tadi, sebagaimana Allah telah memberikan cobaan pasti tidak melebihi dari kemampuan umatnya. Dan di balik kesusahan itu pasti akan ada kemudahan yang Allah berikan, serta pesan-pesan yang ada di baliknya. Dan barang siapa yang selalu berharap padanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan. Tafsir Al-Quran Al-Azim ayat 7. Wallahu alam. Sahabatku yang dirahmati Allah, dunia memang sengaja Allah Ta'ala ciptakan sebagai tempat ujian. Tidak ada satupun, barang satupun di dunia ini, di belahan dunia, di dunia manusia, tanpa adanya ujian. Baik yang tidak beriman maupun yang beriman, semua rata di mata Allah. Hanya saja mereka yang lebih dekat dengan Allah, mereka akan terlihat dengan Allah sebagaimana usaha mereka untuk menaati segala perintah dari Allah. Yang sama di dalam menerima ujian, orang beriman semakin bertambah keimanannya, semakin berat pula ujian yang diterimanya. Allah pasti akan melakukan hal tersebut. Semua bentuk ujian dari semua sisi, baik berupa kekayaan, harta, maupun kekurangan harta. Karena dengan itu Allah Ta'ala ingin menseleksi siapa kekurangan di antara kita hambanya, dan siapa yang terbaik amalnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mulk, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antaranya kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran surah Al-Mulk
67 ayat 2. Seorang mukmin tentu berbeda dalam menyikapi berbagai kesulitan hidup yang dihadapinya. Mereka memahami bahwa kesulitan atau ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menguji hambanya, dan mereka tahu bahwa kesulitan itu dibuat untuk membedakan antara mereka yang benar-benar beriman dan mereka yang memiliki penyakit di hatinya, yaitu mereka yang tidak tulus dalam meyakini keimanan mereka. Karena itu, ujian atau kesulitan yang hadir dalam kehidupan kita akan menunjukkan siapakah kita sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan melalui firman-Nya bahwa Dia akan menguji manusia untuk melihat siapakah yang benar-benar beriman. Apakah kamu mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal belum tentu nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Imran ayat 3. Sahabat mulia, Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, seandainya kesulitan masuk ke dalam suatu lubang, maka kemudahan pun akan mengikutinya, karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Butuh adanya kesabaran setelah kita mengetahui berita gembira bagi orang yang mendapatkan kesulitan dan kesempitan, yaitu akan semakin dekat dan datangnya kemudahan. Maka sikap yang wajib kita miliki ketika itu adalah bersabar dan terus bersabar. Artinya, ketika sulit, hati dan lisan tidak berkeluh kesah. Begitu pula anggota badan menahan diri dari perlakuan emosional seperti menampar pipi dan merobek baju sebagai tanda tidak ridho dengan ketentuan Allah. Astaghfirullahalazim. Janganlah engkau menyalahkan Tuhan engkau. Dan ada sebuah kata-kata yang sangat cocok untuk pembahasan kali ini, yaitu karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Sabar menanti adanya kelapangan adalah solusi paling ampuh dalam menghadapi masalah. Bukan dengan mengeluh dan berkeluh kesah. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata dalam bait syair, bersabarlah yang baik, maka niscaya kelapangan itu begitu dekat. Barang siapa yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lepas dari kesulitan, maka ia pasti akan selamat. Barang siapa yang begitu yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pasti tidak merasakan penderitaan satu jengkal pun. Barang siapa yang selalu berharap padanya, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan. Tafsir Al-Quran Al-Azim ayat 14. Dalam syair Arab dikatakan, sabar itu seperti namanya, pahit rasanya, namun akhirnya lebih manis daripada madu. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita meraih kelapangan dari kesempitan yang ada. Haruslah kita yakin badai pasti berlalu. Sahabat semua yang diridhai Allah, orang yang berakal sehat dan cerdas selalu menggunakan setiap detik waktu yang dimiliki untuk kebaikan atau hal positif, sehingga tidak ada waktu yang tersisa kecuali diisi dengan amal soleh. Waktu menjadi bermakna bila didasari iman yang kokoh, ditindaklanjuti dengan aneka kesolehan, diperindah dan dikembangkan dengan nasihat dan menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Sebab Allah tidak akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan, tetapi Allah telah menyampaikan kemudahan bersama datangnya kesulitan. Hal ini bisa kita temukan dalam Al-Quran
Al-Quranul Karim. Artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan kemudahan datang bersama datangnya kesulitan. Saat ada sesuatu yang Allah ambil dari diri kita, pada yang sama Allah juga memberikan sesuatu. Ketika kita kekurangan akan sesuatu, kita juga diberikan kelebihan pada hal yang lain. Semuanya hadir begitu lembutnya dalam hidup kita, bahkan begitu lembutnya sampai kita tidak menyadarinya. Masih ragukah kita kepada Allah yang maha lembut? Mulailah berpikir positif bahwa ada kenikmatan setelah musibah. Hadirin yang berbahagia, sahabat surga yang berbahagia. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini adalah setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Karena sesungguhnya di dalam setiap kesempitan yang dialami seseorang pasti ada kesempatan yang lapang. Dan selalu ada jalan keluar dalam setiap kesulitan dan permasalahan yang ada. Untuk itu, dalam segala ikhtiar yang dilakukan seseorang, haruslah tetap berpegang teguh pada kesabaran, serta harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan harus dihadapi dengan tekad yang sungguh-sungguh dan berusaha dengan sekuat tenaga serta pikiran untuk melepaskan dari dirinya. Tekun dan bersabarlah serta tidak mengeluh atas keterlambatan dan dari kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemudahan itu pasti akan datang menurut ketentuannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sedikit pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang penuh bahagia ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mukhlisin. Amin yang robbal alamin. Dan akhirnya, tiada gading yang tak retak, tidak satu pun yang sempurna. Walaupun kecil pasti ada cacat celahnya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.